Halo, salam sehat buat semua rekan-rekan CPNS dimanapun Anda berada. Kali ini saya Indra Kurniadi dari gelombang 5, Angkatan 37 kelompok 4 akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukan sebagai ASN, maka pegawai ASN berfungsi sebagai satu pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN ialah perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN dapat dilihat dari pemaparan berikut. Hak yang didapat oleh pegawai negeri sipil dan P3K adalah hak atas gaji, tunjangan, fasilitas, hak atas cuti, hak atas perlindungan, hak atas pengembangan kompetensi, dan hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua, di mana jaminan pensiun dan jaminan hari tua hanya didapat oleh ASN berstatus PNS, tidak P3K. Sedangkan untuk kewajiban pegawai negeri sipil dan P3K adalah sama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN adalah sebagai berikut, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugasnya dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah, atasan, atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab,
dan kode etik lainnya yang dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu ada istilah sistem merit, di mana sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN. Lalu manfaat dari sistem merit ini yang pertama mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas. Lalu manfaat yang terakhir adalah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang terbuka dalam perjalanan karir seorang pegawai. Sistem merit ini sendiri memberi jaminan dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan dalam hal pangkat, jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja, dan promosi pegawai. Berdasarkan arahan dari Bapak Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak sebatas hanya mengoperasikan gawai. Pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet, di mana substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Contoh konten negatif tuh hoax, cyberbullying, dan hate speech. Sekian presentasi pemaparan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sekian dan terima kasih.